Selamat berjumpa lagi dengan saluran kami. Saluran yang menyajikan berbagai macam ragam info dan materi seputar dunia pendidikan. Kali ini akan kami sajikan materi yang diambil dari buku BSE Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA kelas 6. Selamat belajar. Bab 1 Ciri-ciri khusus makhluk hidup. Untuk mengenalinya, setiap tumbuhan dan hewan memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan jenis lainnya. Ibu jari pada kelelawar dapat digunakan untuk mendaki di bebatuan dan pohon. Alat indera pada kelelawar selain mata adalah gelombang bunyi. Cecak adalah reptilia yang dapat merayap di dinding karena telapak kakinya mengandung bagian yang berfungsi sebagai alat pelekat. Cecak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Bebek berenang dengan menggunakan selaput kulit pada sela-sela kakinya. Untuk menangkap makanan berupa cacing, bebek memiliki paruh yang pipih dan lebar. Tumbuhan kaktus memiliki batang yang banyak mengandung air dan berdaun kecil untuk dapat hidup di daerah kering atau kurang air. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, tumbuhan kantung semar dan tumbuhan kejora memakan serangga. Bab 2 Perkembangbiakan makhluk hidup. Perkembangbiakan pada manusia terjadi secara kawin. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dimulai sejak penggabungan sel sperma dan sel telur yang membentuk zigot. Perubahan sik pada manusia yang paling banyak terjadi pada masa remaja atau pubertas. Perkembangbiakan pada hewan terjadi secara kawin generatif dan tidak kawin vegetatif. Perkembangbiakan secara kawin pada hewan terjadi melalui bertelur ovipar, melahirkan vivipar, dan bertelur melahirkan ovovivipar. Perkembangbiakan secara tidak kawin pada hewan terjadi melalui tunas dan fragmentasi. Perkembangbiakan pada tumbuhan terjadi secara kawin generatif dan tidak kawin vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan terjadi melalui penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan dibedakan menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Contoh vegetatif alami pada tumbuhan adalah umbi lapis, umbi batang, tunas, rizoma, geragih, stolon, dan spora. Contoh vegetatif buatan pada tumbuhan adalah setek, cangkok, sambung enten tempel okulasi, runduk, dan kultur jaringan. Bab 3 Keseimbangan lingkungan. Selain karena faktor alam, keseimbangan lingkungan dapat terganggu oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia tersebut dapat berupa penebangan dan perburuan liar, pembangunan, serta pembuangan limbah dan sampah. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan pun dapat memengaruhi keseimbangan lingkungan. Bagian hewan yang sering dimanfaatkan manusia adalah yang memiliki ciri khas. Contohnya, gading pada gajah dan kulit pada harimau. Bagian tumbuhan yang umum dimanfaatkan manusia adalah kayunya. Bab 4 Pelestarian hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup dikatakan terancam punah jika keberadaannya sudah sangat sedikit dan tingkat perkembangbiakannya rendah. Faktor utama penyebab kepunahan adalah manusia. Hewan yang terancam punah, antara lain orangutan, komodo, anoa, harimau Sumatera, badak Jawa, kura-kura berleher ular, penyu hijau, ikan pari hiu, ikan gergaji bergigi besar, burung cendrawasih, burung jalak Bali, burung kakatua jambul kuning, burung caerulean paradise, dan burung maleo. Tumbuhan yang terancam punah, antara lain jati, bunga bangkai, Raesia arnoldi, kantong semar, gaharu, cendana, dan meranti. Pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan dengan pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian in situ dilakukan di tempat aslinya. Pelestarian ex situ dilakukan di luar tempat aslinya. Bab 5 Penghantar panas. Panas dapat merambat dari satu benda ke benda lain dengan cara konduksi. Konduktor panas adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya besi, aluminium, dan tembaga. Isolator panas adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas, contohnya kayu dan plastik. Setrika adalah salah satu contoh benda yang memanfaatkan sifat konduktor panas. Termos adalah salah satu contoh benda yang memanfaatkan sifat isolator panas. Bab 6 Perubahan benda. Benda dapat mengalami perubahan diakibatkan faktor pelapukan, perkaratan, dan pembusukan. Pelapukan adalah proses penghancuran bahan, baik berasal dari makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup yang disebabkan dari organisme pelapukan biologis maupun anorganisme pelapukan mekanik. Contohnya, kayu lapuk dan batu lapuk.
Perkaratan adalah proses pembentukan lapisan merah kekuning-kuningan yang melekat pada lapisan logam besi sebagai akibat proses kimia. Contohnya, paku berkarat. Pembusukan adalah proses perubahan benda yang berasal dari makhluk hidup akibat bakteri atau jamur sehingga menjadi rusak dan berbau. Contohnya, buah-buahan yang membusuk. Pemanfaatan benda didasarkan pada sifat bahan penyusun benda dan kegunaan benda. Bab 7 Energi dan perubahannya. Gaya dapat mengubah gerak suatu benda. Gaya dapat memengaruhi gerak suatu benda. Misalnya, pada traktor pegas, jungkat-jungkit dan katapel. Benda yang dapat menghasilkan arus listrik dinamakan sumber energi listrik. Misalnya, baterai. Benda yang dapat menghantarkan listrik disebut konduktor listrik. Misalnya, benda dari logam. Benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut isolator listrik. Misalnya, plastik dan karet. Arus listrik mengalir pada rangkaian tertutup. Rangkaian listrik dapat disusun seri dan paralel. Energi listrik dapat berubah menjadi energi panas, energi cahaya, energi gerak, dan energi bunyi. Bab 8 Penghematan energi. Energi listrik dalam jumlah besar dihasilkan oleh generator pembangkit listrik. Alat-alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik, antara lain, lampu, televisi, radio, lemari es, mesin cuci, kipas angin. Aliran listrik yang masuk ke rumah sangat besar sehingga kamu harus hati-hati dalam menggunakan listrik. Hasil karya yang menggunakan energi listrik ialah lampu lalu lintas, bel listrik, dan alarm. Bab 9 Bumi dan Alam Semesta. Matahari adalah pusat tata surya. Ada 8 planet yang mengelilingi matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang memiliki lintasan terdekat ke matahari adalah Merkurius. Planet yang memiliki lintasan terjauh ke matahari adalah Neptunus. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Asteroid adalah benda langit berukuran kecil yang berada di antara planet Mars dan planet Jupiter dan mengelilingi matahari. Komet adalah benda langit yang terbentuk dari debu, es, dan gas yang membeku serta bentuknya panjang seperti ekor. Meteoroid adalah benda langit yang terdiri atas bahan padat seperti batuan dan logam yang terdapat di antara planet-planet. Bergerak dengan kecepatan tinggi, meteoroid yang menembus atmosfer akan bergesekan dan hancur sebelum mencapai bumi. Batuan meteor yang sampai ke bumi dinamakan meteorit. Satelit merupakan pengiring planet. Satelit terbagi dua, yaitu satelit alam, misalnya bulan, dan satelit buatan, misalnya satelit Palapa. Gerak bumi pada porosnya disebut rotasi bumi. Pengaruhnya akan terjadi siang dan malam, gerak semu harian, dan pembagian waktu. Gerak bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Pengaruhnya akan terjadi perubahan musim. Kemiringan sumbu rotasi bumi akan mengakibatkan perbedaan musim antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. 3 gerakan yang dilakukan bulan, yaitu berputar pada porosnya, rotasi bulan, mengelilingi bumi, revolusi bulan, dan bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Waktu rotasi bulan sama dengan waktu revolusi bulan sehingga permukaan bulan yang tampak dari bumi selalu sama. Revolusi bulan mengakibatkan terjadinya fase-fase bulan. Gerhana bulan terjadi apabila posisi bumi berada di antara bulan dan matahari dan membentuk garis lurus. Ada 2 jenis gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana matahari terjadi apabila posisi bulan berada di antara bumi dan matahari serta membentuk garis lurus. Ada 3 jenis gerhana matahari yaitu, gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Tahun Masehi tahun Syamsiah dihitung berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Tahun Hijriyah tahun Komariah dihitung berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa ikuti terus channel kami untuk mendapatkan info atau materi seputar pendidikan yang baru dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan barokah. Amin.